Wow. Dan bahkan dengan Ben sebagai jungler dan last picknya Lunox. Oh, kalau kayak gini ya. Wah, persen gila juga ya. Kalau kayak gini masih sih menurut aku mendingan Beatrix-nya taruh di mid aja. Iya, itu taruh mid. Di mid tuh. Iya, karena kalau lawan Lunox itu udah pasti di overwhelm banget sih, walaupun mungkin poking damage-nya masih bisa digunakan Renner, tapi balik lagi ketika udah level 4 itu Lunox bisa outplay solo kill, apalagi kalau Cosmic Vision-nya benar-benar connect dengan slow effect yang benar-benar luar biasa dari Lunox. Alright, dan untuk kali ini BTK versus EVOS SG. Draftnya Profesor KB lebih ke arah yang mana? BTK. BTK. Bapak Kornet? Gue pengen jawab BTK tapi tetap enggak. EVOS SG men. Oke, EVOS SG masih dengan pilihan masing-masing. Dan buat kalian semua, draftnya menurut kalian lebih strong yang mana? Tulis di kolom komentar, karena kita bakal langsung menuju ke Land of Dawn. BTK versus EVOS SG untuk memperebutkan satu slot ke Final Upper Bracket. Oh. Oke. Udah sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Setiap tim yang bertanding. Dan bahkan kita back to the Land of Dawn. Yang dimana belum terjadi perebutan di arah dari Little Wonder. Karena belum muncul. Tapi kita JPL, nah ini yang gue bilang kan. Wow. Outplay dan juga rotasi yang sangat rusuh itu cocok banget di tangan JPL. Apalagi dia pakai hero kesayangannya, Chow. Oke, Mobazen lihat Retribution on point berhasil selamatkan. Tapi lihat satu buah gebokan terhadap seorang Mobazen gak membuat seorang Mobazen ketar-ketir terhadap GPL. Yes, tidak mengeluarkan flickernya, masih santuy aja dia. Menggunakan jet kundonya, tidak mengambil itu Wonder yang sudah berubah menjadi warna merah. Dan tampaknya tadi gue pikir mau langsung rotasi ke atas karena retrinya udah dipakai. Tapi tampaknya mereka lebih milih untuk ya sudah farming ke jungle masing-masing. Tetap mencoba untuk mengisi darahnya yang sudah banyak banget terbuang. Kedua mid lane dan juga support dari kedua tim. Wow, tapi kalau bisa dilihat di arah bottom lane ini bukan hal yang baik untuk seorang Victor ya. Karena Victor terkena sedikit freeze lane walaupun dia tetap mendapatkan gerobaknya di menit yang awal-awal. Memang Uranus agak sulit ditumbangkan dan bahkan kita ada fun fact by Snake Video di mana EVOS SG satu-satunya tim yang belum pernah kalah di M3 dan memiliki match rate 100%. Benar sekali. Dari zaman group stage yang benar-benar dia clean sweep and then sekarang nih apakah bakal dikalahkan oleh BTK atau justru malah tetap mempertahankan win rate-nya 100% dan Turtle sudah mulai muncul di Land of Dawn dan bahkan di arah atasnya juga kayaknya Bane yang terlalu jauh menuju ke arah Turtle ya. JPL yang dia lakukan hanya mereset untuk Turtle-nya tapi berhasil ditarik oleh anak-anak BTK dan mungkin akan didapatkan dengan mudah oleh mereka. Alright, Mobazen di depan sana dan bahkan gak ada Ben. Mereka menukarkan dengan satu buat turret di arah top lane. Ini menjaga satu pihak supaya tetap mendapatkan keuntungan dari EVOS SG. Bahkan dengan turtle di tangan dari tim BTK, EVOS SG tetap memiliki keunggulan gold sampai 300 perak, Bung Oren. Yes, mirroring terjadi di arah top lane ya dan bahkan masih tetap ingin mengincar ke arah turret pertama. Dan ini yang dilakukan EVOS SG dari group stage pun ya ketika mereka merelakan satu turret atau turtle-nya lebih tepatnya, tapi mereka dapetin satu turretnya. Dan itu yang terjadi, dapetin atas, kehilangan turtle, dan rotasi lagi ke arah tengah, belum level 4 dari seorang JPL yang sudah mulai menunggu. Dan mulai starting fight-nya, JPL sudah level 4, mau di comment atau tidak? Ternyata tidak, menunggu dari potetonya dulu kayaknya. Alright, masih menunggu mendapatkan purple buff terlebih dahulu, dan bahkan dari sisi Almost. Setengah darah, men. Yes, benar banget. Tapi ini udah punya satu buat WF Dragon, Bung Kornet. Ya. Shark salah sedikit tergerak. Ini bakal bisa ditumbangin, Profesor Item, silakan. Ya, untuk sekarang masih benar-benar nabung aja. Mobazen juga bakal menuju ke arah Windtalker. Bane dari Potato juga kayaknya ke War X karena kayaknya dia bakal mirror lagi untuk Turtle Pit-nya pas banget di atas. Jadi dia bisa ke bawah harusnya. Oke. Ini akan sama-sama mencoba untuk mencari celah, dapetin keuntungan demi keuntungan bagi timnya.
JPL yang sudah mulai berotasi ke arah bottom lane diusir mundur dengan menggunakan deadly catch. Ada 1 second eye. Dwarf Dragon dengan menggunakan satu kombonya first blood. Justru Sayla combo dengan seorang JPL yang tadi gue pikir JPL yang mengincar ke tubuh Shard, tapi ternyata dia melompat ke arah yang berlawanan. Zia Oke, yang Victor menjadi ancaman. mencoba untuk mendapatkan satu buah clear minion di arah bottom lane dan berhasil hanya untuk clear, tapi kerugian tetap di tangan dari tim BTK. Lihat goldnya, bahkan dengan 1000 gold kali ini ditambah lagi turtle sudah akan muncul dari tim EVOS SG yang lebih siap dan bakal lebih settle untuk melakukan teamfight. Dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G sudah terlihat ada seorang turtle di depan sana pokoknya. Ya, sudah mulai muncul turtle yang kedua dan bahkan kita juga sudah mulai dijagain, dan bahkan ini yang menarik ya, ketika dua turret di atas dan bawahnya digrogoti oleh tim EVOS SG. Walaupun mereka kehilangan turtle pertama dan bahkan turtle keduanya langsung diamankan oleh EVOS SG, harusnya di sini membuat mereka gapnya semakin jauh lagi menuju 1000 gold perbedaannya. Aku malah punya pertanyaan kayak MOBA Zen level 8, Potato level 7, padahal secara gold EXP kita melihat bagaimana EVOS SG lebih mengungguli goldnya 1K. Dia dapat dari gold shield turret, dan bahkan ingat ada 2 pergerakan yang optimal banget di arah top lane. Tadi benar-benar sempat ngedorong dari segi turretnya, dan bahkan turtle tadi itu menjadi penentu bahwa levelnya harusnya Potato udah mulai ngunggulin dan bahkan lebih jauh mengungguli daripada MOBA Zen-nya sendiri yang belum ada KD-nya sama sekali. Yes, mungkin lebih lama di jungle itu yang bikin beda kali, Be. Iya. Karena 2 kali dia kan ngincer ke atas dan bawah dari Potato-nya. Walaupun sekarang udah mulai harusnya sama, nggak ngambil ke arah orange buff dari Potato. Masih lebih milih kayak nge-push dan nge-push. Oke, tapi dengan push yang dilakukan efektifnya cukup tinggi, walaupun bisa kita bilang dengan adanya turret yang masih bertahan di 2 lane dari tim BTK. Tapi dengan momentum seperti ini, tim EVOS SG mereka sudah berada di arah rumput. Kayaknya akan terjadi ganking. Shark, Potato, tapi mereka terlalu jauh untuk dari segi Sayla yang harus ada di saat team fight bersama dengan Adamir bahkan di depan sana. World Manipulation JPL lagi-lagi dimakan. Setidaknya rotasi dilakukan dari para pemain dari tim EVOS SG itu sedikit terhambat, bahkan dari bottom lane. Adamir akan menjadi pilihan. Flicker dikeluarkan, udah gak ada Black Shoes lagi, bahkan hilang. Lihat MOBA Zen mengamuk dari bottom lane dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Deadly catch dikeluarkan, tapi tampaknya lebih memilih untuk mundur kembali. Dan kayaknya nggak bisa disangka-sangka tadi damage yang benar-benar ngeburst dari kedua player dari MOBA Zen dan juga dari naganya seorang Victor yang baru saja 1 by 1 dimenangkan oleh seorang Gurita Potato di arah bottom lane. Dan lagi-lagi nggak peduli dengan kematian timnya, yang diincar oleh Potato selalu turret dan bahkan yang ketiga turtle muncul dari kamera CCTV Samsung Galaxy A52s 5G didapatkan dengan mudah tanpa adanya retry oleh Potato. Tanpa adanya retry dan bahkan JPL di depan sana, akankah menuju ke arah seorang Shark? Belum ada full out damage, tapi gear di arah top lane sana. Lihat, gearnya udah mulai copot-copot, ditembakin oleh seorang MOBA Zen dan fokus menuju ke arah turret. Potato is coming, tapi ternyata damage terhadap turret masih bisa diamankan dengan satu buah retribution. JPL standby, mencoba menculik satu orang, ternyata terkeker dan nggak berhasil. Terlalu jauh, Bung Oren. Benar, gue pikir dia mau langsung lompat ke arah Rogernya. Karena emang ada 3 orang yang kumpul tadi dari top lane-nya, tapi ternyata lebih milih untuk nge-retreat aja. Karena mungkin jarak dari Lilia juga cukup jauh untuk nge-burst. Ketika Dwarf Dragon sudah langsung digunakan, benar-benar mencoba untuk nge-setup lagi JPL yang sudah menjaga ketika Chow-nya muncul. Pemain-pemain dari BTK langsung menjaga jaraknya, tapi Dragon from Hell, ya, dari seorang Victor yang mengincar ke arah mana. JPL yang diincar, belum dipencet untuk stun ya. Petrify-nya mana? Baru dipencet, tapi langsung ada Shunpo. Dihindari begitu saja dan bahkan kombonya tidak berjalan dengan baik. Tapi justru dari mid lane-nya 2 orang harus tumbang. Distraction yang dilakukan di arah top lane atas seorang Victor. Ternyata lihat Potato seperti kali ini sedikit kehilangan momentum karena tidak ada penjaga dari JPL. Dan ternyata bukan JPL dan seorang Sayla yang menjadi poin utama, melainkan ada dan juga Potato di arah top lane sana. Sayla bakal coba ditumbangin dan hilang begitu saja, Bung Korel. Distraction yang bagus banget.
Itu dia Lunox yang dimana kalau misalkan 1v1 situation lawan Beatrix pasti bakal dapat keunggulan banget. Apalagi dia punya Order of Brilliance. Tapi untuk saat ini kayaknya bakal ada penculikan yang terjadi. Oke, ternyata diselamatkan oleh Patism. Berhasil membuat seorang JPL, gak berhasil menendang seorang Roger. Mobazen coba membalikan keadaan. Tapi ternyata di sana tiba-tiba Potato datang dengan celuritnya. Membuat para pemain dari tim BTK harus mundur dan bakal kehilangan Victor. Yes, agak sedikit terlalu cepat tapi membuat combo dari Chow-nya agak sedikit salah di sana. Mencoba untuk langsung flicker tapi it's okay, berhasil untuk didapatkan. Ketika dia Dwarf Dragon, dia menggunakan flicker tapi tidak berhasil menendang ke arah turret tengah. Untung saja masih bisa langsung di burst dan langsung didapatkan point kill-nya. Tapi kita lihat keadaan net worth-nya dari kedua tim sama-sama. Dan bahkan kita lihat, what the what? Dengan menggunakan Retribution langsung didapatkan point kill-nya. Mobazen yang benar-benar mengamuk di arah tengah. Dan bahkan buy time yang dilakukan Lunox. Wow! Benar-benar membuat waktu yang sangat lama. Dan bahkan Lord-nya yang langsung dicolek oleh anak-anak BTK. Oh my god, ternyata mereka masih mau lebih. Dan seorang Victor mencoba untuk menjaga pergerakan. Satu Black Dragon Transform mengganggu pergerakan dengan Petrify. Lihat, bukan seorang mid lane yang jaga tapi melainkan Victor. Dia merelakan badannya. Dia benar-benar menjaga salah satu batas menuju ke arah Lord ya Profesor. Dan ini yang aku suka, macro play. Selalu aku bilang berulang-ulang ya. Selalu cari celah di mana caranya agar kita tahu chance dari EVOS SG, mungkin salah satunya BTK memanfaatkan hal tersebut. Kenapa? Karena GPL itu cuma bisa ngeburst sama Seila. Dia nggak bakal bisa sama Adamir. Cari Adamirnya, cari Potatonya karena dia nggak bakal di cover sama GPL. Yes, Dwarf Dragon dari seorang Shock Scar dan langsung dipakai begitu saja. 1-1 tapi tampaknya double kill lagi-lagi. Ketika Real World Manipulation digunakan, itu membuat anak-anak EVOS SG tidak leluasa untuk melakukan team fight. Oke, bahkan dari Mobazen dengan 2 poin yang cukup mahal. Oh, kepleset. Terlalu terburu-buru. Turret belum diagro oleh para minion. Dan sepertinya ini akan menjadi lane yang cukup berat di arah top lane. Potato, Delicate masih ada. Ikan sapu-sapu. Kali ini akan keluar dan bakal langsung ada naga ke arah belakang. Victor masih mau lebih. Black Dragon Transform benar-benar mengkacau dan membuat bocor kacir backline mereka, Bung Kornet. Yes, masih bisa untuk di-defend. Walaupun sekarat banget turretnya. 1 hit lagi itu. Dilepas JPL, oke, masih bisa ditahan. Dan bahkan kita lihat juga dari buff-nya diambil menuju ke arah tengah juga Mobazen yang ini juga FYI. Salah satu hero favorit tapi kita lihat kombonya berhasil dari JPL tapi dipaksa begitu saja dari Ken tidak mengenai siapapun dan bahkan kita lihat juga 1 orang tumbang. Winter Crunch dari Potato hanya mengulur waktu saja 3 pemain dari anak-anak EVOS SG harus hilang. Black Shoes membuat Anamir harus balik lagi ke arah belakang. Buying time dia mencoba untuk memotong tapi lihat ada Yuzong juga 3 orang dan bahkan tersisa 2 dari anak-anak EVOS SG. 1 saja gear yang tersisa di menit 11:47 detik. Mengerikan permainan dari tim BTK. Memaksakan satu buah turret di arah top lane sana berhasil dan bahkan dari bottom lane pun ingin menjadi pilihan. Semua jungle diinvasi. EVOS SG benar-benar nggak dikasih nafas sama sekali untuk di game yang pertama kali ini. GPL dia coba melakukan clear minion, sedangkan pada tim BTK mereka tidak mau komit Bung Kornet untuk di midnya. Gila, sini Roger hero powernya juga nih Mobazen dan emang terlihat jelas juga dikomboin dengan 1 real world manipulation dan bahkan yang dilakukan juga anak-anak BTK pinter banget sih. Dia dari draftnya benar-benar menyusahkan banget untuk anak-anak EVOS SG. Menurut Prof masih ada kesempatan gak untuk winning condition-nya? Wah, ini berat banget sih. Jujur hanya dengan team fight saja dan itu mengandalkan Potato. Tapi Potato untuk itemization dia kalah banget sama Mobazen, bahkan untuk level dia kena overwhelm. Jadi walaupun tadi di awal game kita melihat EVOS SG dengan pick off-nya, apalagi dengan Seila dan juga dari JPL kombonya masuk, tapi kali ini untuk team fight kayaknya bakal berat. Oke, maka World Manipulation dikeluarkan. Potato udah mulai tertangkap, langsung menuju ke arah belakang, Black Dragon Transform dan hilang saja Potato. Tersisa seorang Victor di sana, dijemput kembali, diselamatkan Shang. Dan lihat Mobazen belum berubah menjadi seorang serigala berbulu domba, menuju ke arah seorang Jir. Lihat damage terlalu besar, Mobazen akan tervive. No, tidak tercatat. Killing spree bahkan kehilangan seorang Beatrix sana membuat EVOS SG kehilangan high ground defense mekanismenya. Gila sih, ini benar-benar rusuh banget.
Dan bahkan di menit 13 hanya bermodalkan ultimate dari Eve. Dan bahkan diratakan wipeout. Dan ini dia BTK. Benar-benar langsung mengamankan game yang pertama. Dengan sangat amat rapi, sangat cepat dan juga sangat amat disiplin. Ini salah satu tim yang benar-benar harus banget diwaspadai. Siapa lagi oleh negara-negara dari Asia. Bener-bener MOBA sini wajib dibekuk.